Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama sekali dari saya menganjurkan seluruh warga Indonesia, dan saya juga menganjurkan anak-anak saya untuk nyanyi Indonesia Raya. Itu dulu poinnya. Jadi saya rasa ini sudah bisa menjawab ya. Lingkup kami, dai-dai ini, posisi kami sebenarnya mirip dengan para psikolog. Karena orang banyak konsultasi, segala macam hal. Rumah tangga, pendidikan, gitu kan, perdagangan, apa nih yang berhubungan dengan Islam, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, kan begitu. Sehingga kami pun pada saat menjawab apa yang sedang ditanyakan itu, kami akan melihat juga kondisi orang yang bertanya gitu. Contoh kasus misalnya ada orang datang, dia menceraikan istrinya dalam kondisi dia emosional. Kita tidak mungkin mengatakan spontanitas hukumnya dia sama dengan orang yang dalam kondisi santai dan dia menceraikan istrinya misalnya. Karena ada kondisi dan keadaan. Beda kondisinya orang yang tinggal di wilayah non-muslim, susah sekali mereka sholat, dengan orang yang sedang berada di wilayah Islam yang sholatnya bebas kayak kita di Indonesia lah ya. Saya pernah waktu itu hari diundang oleh KBRI kita di Tokyo beberapa tahun lalu, kurang lebih 10 hari waktu itu. Dan saya berkumpul dengan orang-orang kita di sana. Itu ternyata ada 2 warga Indonesia yang datang 6 jam dari Tokyo naik kereta api. Mereka tidak diizinkan sholat di pabriknya. Karena bagi pemiliknya itu, karena mereka penyembah matahari, nggak penting sholat buang-buang waktu gitu. Tanpa dia harus mempertimbangkan ini muslim atau tidak gitu. Dia tanya kepada saya hukumnya. Nah itu tuh jawaban saya beda kepada orang ini dengan orang Indonesia yang sudah ada di Indonesia yang mudah untuk sholat kan gitu. Saya katakan, apakah Anda kalau pergi ke kamar kecil diizinkan? Iya diizinkan. Baik, ke kamar kecil, wudu, sholat di gang-gang pabrik. Karena Anda tidak punya celah di mana Anda boleh tinggalkan sholat 5 waktu sebagai seorang muslim. Nah ini kurang lebih rasional. Karena darurat sisi itu. Ya, jadi kalau seandainya pertanyaan itu diarahkan kepada saya begini, Ustaz, boleh nggak nyanyi Indonesia Raya? Saya bilang nggak boleh. Jangan nyanyi, misalnya. Ya, itu ajaran syaitan, misal contoh. Saya bukan hanya sekedar disorotin, mungkin dikeluarin dari Indonesia nggak apa-apa gitu. Tapi betul-betul kondisi seorang ayah menanyakan tentang di sekolah anaknya ada nyanyian ini, dan yang saya tangkap itu memang dia tidak mau ikut, makanya dia bilang kalau saya tidak ikut saya akan dihukum. Ya. Saya katakan dengan sederhana, nggak usah ikut. Dan sederhana kok, kalau orang pakai akal sehat, berarti pada saat itu, bukan setiap saat. Kondisional ya? Iya. Dan kalau dia pun dipaksa, dia tidak mau, oke, sibukkan diri dengan baca surah Al-Falaq misalnya. Dalam kondisi dia lagi tidak mau. Ya. Contoh rasional lain misalnya, kalau ada orang lagi nyanyi Indonesia Raya, terus kemudian dia pribadi lagi nggak mood, kemudian dia lebih suka dangdut, dia nyanyi dangdut sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Hukum dia penjara? Ya udah, kita tinggal membahasakan sama dia, ini kamu harus tahu satu kelaziman di negara kita nasihati dengan baik dan begitu. Kan gitu. Itu kan kita bisa berikan masukan. Karena ini sesuatu yang menurut saya bisa dengan hikmah kita menyampaikan. Seperti itulah. Jadi sama sekali tidak benar kalau saya melarang gitu. Karena itu syair-syair negara. Yang artinya dengan itulah saya sangat memahami dan kita pelajari semua dari kecil.